Halo, perkenalkan nama saya Nora Raharatul. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan tugas Alpro tugas keempat soal ke nomor empatnya. Nah, di sini di mana soalnya itu membuat program untuk menampilkan hasil dari permutasi dibagi kombinasi NR itu. Nah, deskripsi singkat program yang saya akan bikin ini untuk menghitung nilai yang dituliskan sebagai perbandingan antara permutasi dan kombinasi. Namun dalam implementasinya hanya menghitung faktorial dari nilai yang dimasukkan sebagai R. Program memiliki sebuah fungsi rekursif yang digunakan untuk menghitung faktorial, yaitu hasil perkalian suatu bilangan dengan semua bilangan positif sebelumnya, hingga 1. Dengan kondisi dasar ketika nilai bernilai 0 atau 1, pada bagian utama, pengguna diminta memasukkan dua bilangan yaitu N dan R, tapi nilai N tidak digunakan dalam proses perhitungan. Setelah itu, program memanggil fungsi faktorial untuk menghitung nilai dari R. Kemudian hasil ditampilkan sebagai keluaran dengan keterangan yang menyebutkan perbandingan permutasi dan kombinasi, meskipun sebenarnya yang dihitung hanya faktorial dari R. Jadi itu kayak soal jebakan. Nah, ini untuk sudut code-nya. Ada dua function fact x sama dengan integer. Nah, dalam itu x sama dengan 0 or x sama dengan 1, maka faktorial sama dengan 1, dia return 1, jika tidak, return dirinya sendiri dipanggil lagi, tapi dikalikan dengan x. Nah, ini untuk in main-nya, uh, deklarasi variabel dulu, nr hasil itu bertipe integer, kemudian read n, read r, kemudian hasil sama dengan faktorial r. Nah, write learn, ini untuk outputnya dengan hasil. Kemudian di sini untuk penjelasan, nah kita langsung aja masuk ke ini. Nah, header IOStream, saya menggunakan header IOStream, kemudian untuk CLC nanti, kemudian di sini saya menggunakan using namespace std agar tidak perlu std setiap kali CLC-in. Kemudian ada satu fungsi yaitu fact in x, dalam itu ini x sama dengan 0 or x sama dengan 1, return 1, jika tidak memanggil dirinya sendiri tapi dikalikan dengan x. Ini rekursif ya, karena memanggil dirinya sendiri. In main, in n, r hasil, sin n, sin r hasil sama faktorial r, kemudian mencetak outputnya. Nah, jadi penjelasan per barisnya ini. Nah, logika deskripsinya tuh dia membuat fungsi fact dengan parameter x. Jika x sama dengan 0 atau 1, maka hasilnya itu 1. Jika tidak, maka kalikan x dengan hasil pemanggilan fungsi fact dengan nilai x. Kurangi 1. Nah, pada fungsi utama, siapkan variabel n dan r, menampilkan pesan untuk masukkan nilai n, input n, kemudian menampilkan pesan untuk memasukkan nilai r, input nilai r, menghitung hasil dengan memanggil fungsi fact menggunakan nilai r. Jadi sebenarnya yang dihitung tuh R-nya aja. Kita menampilkan hasil dengan tulisan PNR dibagi CNR sampai dengan hasil. Nah, sekarang kita coba masukin inputnya. Lima dan 3. Nah, hasilnya itu 6. Kenapa? Karena N tadi udah yang dijelasin di deskripsi. Di ini soal jebakan, jadi N ini sebenarnya tidak dihitung. Jadi dia hanya menggunakan faktorial si R. Jadi 3 kali 2 itu sama dengan 6. 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk runningnya, memulai dari in main, deklarasi variabel yang bertipe integer atau bilangan asli, kemudian input n tadi kita masukin 5, r-nya kita masukin 3, kemudian proses perhitungan, menghitung hasil sama dengan faktorial r, berarti memanggil fungsi faktorial 3. Nah, dia dipanggilnya tuh
Pemanggilan 1, 3, X sama dengan 3 tidak memenuhi kondisi 0 atau 1. Jadi 3 dikali faktorial 2. Pemanggilan 2, faktorial 2, X sama dengan 2 tidak memenuhi kondisi 0 atau 1. Jadi 2 dikali faktorial 1. Nah, pada faktorial 1, X sama dengan 1 memenuhi kondisi dasar. Jadi dia return 1. Kemudian proses pengembalian nilai 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Nilai hasil akhirnya 6, nampilkan hasil outputnya 6. Lalu selesai. Nah, ini untuk flowchartnya ada dua. Yang pertama fungsi faktorial dulu, yaitu start, kemudian X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 jika true, dia 1, mengembalikan nilai 1 jika false, X dikali faktorial X min 1, masuk lagi ke sini. Jadi dikalikan dulu dengan X hasilnya nanti. Dengan N, lalu ini untuk fungsi main-nya, start input N, R, ini prosesnya dia memanggil uh, function factorial R yang dia akan dimasukkan ke variabel hasil, lalu outputnya hasil, lalu N. Nah, baiklah itu saja penjelasan dari saya mengenai soal nomor 4. Sekian dari saya dan terima kasih.